Perkenalkan, nama saya Nasya Redita Syahila, nomor induk 220104030249. Kali ini, saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas model tes mata kuliah Ilmu Dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS MSOS. Langsung saja masuk ke materi kita. Yang pertama ada tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Yang kedua ada konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Yang ketiga ada proses dan unsur-unsur dakwah. Dan yang terakhir adalah objek studi ilmu dakwah. Langsung saja kita mulai materi pertama, tinjauan umum ilmu dakwah. Tinjauan umum ilmu dakwah terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pengertian dakwah, yang kedua fenomena dakwah, yang ketiga tinjauan sematik dakwah, dan yang terakhir adalah definisi menurut para ahli. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a, yada'u, dan da'awatan, yang diartikan sebagai ajakan atau seruan kepada Islam. Secara istilah, dakwah adalah menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu dengan proses yang berkesinambungan dan ditangani oleh para pengembang dakwah. Mari kita masuk ke materi kedua, yaitu fenomena dakwah. Apa sih fenomena dakwah itu? Di era digital ini menjadi menarik untuk diteliti. Penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan fenomena dan model dakwah baru di era digital, yang dimana dakwah menjadi konsumsi publik dimanapun dan kapanpun, bahkan dapat mengakses dakwah dengan tujuan yang berbeda-beda, entah itu melalui WhatsApp, Instagram, YouTube, dan TikTok. Memasuki materi ketiga, yaitu tinjauan sematik dakwah. Penelusuran makna dakwah yang diambil dari Al-Quran pada dasarnya merupakan cara kegiatan sematik. Selain itu, penelusuran juga menunjukkan bahwa masing-masing makna yang disebutkan membutuhkan objek dan sasaran dakwah. Sebagai suatu kesatuan dalam perkembangannya, dakwah memiliki 3 komponen, yakni yang pertama, pelaku dakwah atau pendakwah. Yang kedua, mitra dakwah atau sasaran dakwah. Dan yang terakhir adalah pesan dakwah. Ketiga komponen itu sangat berkaitan satu sama lain, sehingga tidak dapat dihapus salah satunya. Materi terakhir adalah definisi menurut para ahli. Menurut Salahuddin Sanusi, dakwah itu adalah usaha mengubah keadaan yang negatif menjadi keadaan yang positif, memperjuangkan yang ma'ruf atau yang munkar, memenangkan yang hak atas yang batil. Menurut Timur Jailani, dakwah ialah menyeru kepada manusia untuk berbuat baik dan menjauhi yang buruk sebagai pangkal tolak kekuatan mengubah masyarakat dan keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik. Menurut Toha Yahya Omar, dakwah ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Abdul Karim Zaidan, dakwah ialah panggilan ke jalan Allah. Dakwah adalah kegiatan untuk mengajak dan menyeru manusia kepada Islam, agar manusia memperoleh jalan hidup yang baik, diridhoi oleh Allah sehingga hidup dan kehidupannya selama berada di dunia dan akhirat kelak. Karena hakikat daripada kehidupan dunia adalah penghantar untuk kehidupan akhirat yang abadi. Menurut Munir Muhan, bahwa dakwah adalah usaha-usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan dan seluruh umat manusia dalam hal konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, yang meliputi amar ma'ruf nahi munkar dengan berbagai macam cara dan media yang diperolehkan akhlak dan membimbing pengalamannya dalam
peri kehidupan bermasyarakat dan peri kehidupan bernegara. Menurut Asumi Syukri, dalam bukunya Dasar-Dasar Strategi Dakwah, memberikan pengertian dakwah dari dua segi atau dua sudut pandang, yakni pengertian dakwah yang bersifat pembinaan dan pengembangan. Pengertian dakwah yang bersifat pembinaan adalah suatu usaha mempertahankan, melestarikan, dan menyempurnakan umat manusia yang hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Sedangkan pengertian dakwah yang bersifat pengembangan adalah usaha mengajak umat manusia yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mentaati syariat Islam atau memeluk Islam, supaya nantinya dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Dari penjelasan yang saya sampaikan secara lugawi atau etimologi maupun secara istilah atau terminologi, maka dakwah adalah suatu usaha dalam rangka proses islamisasi manusia agar taat dan tetap mentaati ajaran Islam guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Dakwah adalah suatu istilah yang khusus yang dipergunakan di dalam agama Islam. Baik, mari kita memasuki bab kedua, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Yang kedua adalah fungsi dakwah, dan yang terakhir adalah tujuan dakwah. Baik, langsung saja kita memasuki materi pertama. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 104. Ayat tersebut dapat disimpulkan dalam konteks dakwah, yaitu merupakan sebuah perintah untuk mengajak kepada kebaikan, memberikan suatu keterangan bahwa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Sebagaimana ulama mengatakan fardu kifayah dan sebagai yang lain mengatakan fardu ain. Selanjutnya adalah fungsi dakwah. Secara umum, fungsi dakwah dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama dari segi tingkatan isi atau pesan dakwah. A. Menanamkan pengertian. B. Membangkitkan kesadaran. Menanamkan pengertian merupakan langkah awal yang harus dicapai dalam aktivitas dakwah, karena dari pengertian yang jelas seseorang dapat menentukan sikap terhadap ide itu. B. Membangkitkan kesadaran, yaitu menggugah kesadaran manusia agar timbul semangat dan dorongan untuk melakukan suatu nilai yang disajikan kepadanya. Mengaktualisasikan dalam tingkah laku realisasi dari pengertian dan kesadaran yang baik dan benar, sehingga nilai-nilai ajaran Islam itu benar-benar berintegrasi dan tercermin dalam kehidupan manusia. Melestarikan dalam kehidupan suatu usaha agar ajaran Islam dalam diri seseorang dan masyarakat dapat lestari dan berkesinambungan dalam kehidupannya, tidak dicemarkan oleh perbuatan zaman yang selalu berkembang. Baik, tujuan dakwah. Tujuan secara umum dari kegiatan dakwah sama dengan tujuan diturunkannya agama Islam itu sendiri, yakni sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tujuan dari segi materi dakwah menurut Syekh Ali Mahfud meliputi 6 hal berikut. Yang pertama untuk meluruskan akidah, yang kedua untuk membantukan amal, yang ketiga untuk membina akhlak, yang keempat untuk mengokohkan persatuan dan persaudaraan muslim, yang kelima untuk menolak atau melawan ateis, dan yang terakhir untuk memberantas syubhat dalam agama. Tujuan dakwah berdasarkan objeknya. Yang pertama, tujuan dakwah kepada orang kafir. Mengajak orang kafir ke jalan Islam adalah suatu kewajiban. Fungsinya guna membawa mereka kepada kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat.
Tujuan dakwah kepada ahli kitab. Tujuannya agar mereka sadar dan mengakui kebenaran segala yang diturunkan Allah kepadanya. Yang ketiga adalah tujuan dakwah kepada orang beriman. Bertujuan agar mereka intensif melaksanakan amal saleh sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Selesai sudah materi kita yang kedua, mari kita masuki materi kita yang ketiga atau bab yang ketiga, yaitu proses dan unsur-unsur dakwah. Terbagi menjadi dua, yaitu proses dakwah dan unsur-unsur dakwah. Proses dakwah. Proses dakwah dan proses komunikasi banyak memiliki persamaan. Akan tetapi, sebagian ada yang menganggap bahwa proses dakwah dengan komunikasi berbeda, sehingga tidak mengherankan jika kemudian muncul beragam pandang masyarakat mengenai dua hal ini. Banyak orang yang mendefinisikan bahwa proses dakwah merupakan bagian dari komunikasi. Namun, tak sedikit pula orang yang memberikan pendapat bahwa komunikasi itu merupakan bagian dari proses dakwah. Dakwah dan komunikasi sebagai aktivitas manusia sudah ada sejak manusia itu sendiri ada. Komunikasi ada sejak kelahiran manusia. Demikian pula dakwah sebagai kegiatan dan proses sudah ada sejak kelahirannya. Dakwah dikembangkan dengan ilmu komunikasi, dan ilmu komunikasi juga mengalami perluasan area dan perkembangan melalui intensitas dakwah yang selalu membutuhkan kreativitas dan pengembangan metode, materi, dan sebagainya. Dakwah sebagai proses informasi nilai-nilai keislaman membutuhkan apa yang dinamakan proses pengkomunikasian. Kandungan ajaran Islam yang didakwahkan merupakan sekumpulan pesan yang dikomunikasikan kepada manusia. Disinilah berlaku pola proses dakwah dengan proses komunikasi. Dapat dilihat bahwasannya ajaran-ajaran keagamaan tidak semuanya berupa bentuk keterangan yang jelas. Banyak pesan keagamaan berupa lambang atau simbol yang harus diuraikan dan diinterpretasikan agar dapat dipahami oleh manusia, sehingga peran komunikasi secara umum bagi dakwah sangat dominan. Selanjutnya adalah unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah da'i, mad'u, madah, wailah, tarikah, dan atsar. Yang pertama, da'i. Da'i adalah orang yang melaksanakan dakwah, baik lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi atau lembaga. Da'i sangat berhubungan erat dengan pesan dakwah, karena da'i merupakan komunikator yang akan menyampaikan pesan dakwah tersebut kepada mad'u sebagai komunikasi. Da'i juga harus mengetahui cara menyampaikan dakwah tentang Allah, alam semesta, dan kehidupan, serta apa yang dihadirkan dakwah untuk memberi solusi terhadap problema yang dihadapi manusia. Juga metode-metode yang dihadirkan untuk menjadikan agar pemikiran dan perilaku manusia tidak salah dan tidak melenceng dari ajaran agama Islam. Dalam melaksanakan dakwah, seorang da'i akan menjumpai berbagai persoalan, baik mengenai pengertian, tujuan dakwah, cara menghadapi mad'u, macam-macam jenis kegiatan yang harus diwujudkan dalam aktivitas dakwah, nilai-nilai agama dan moral yang harus kita cerminkan dalam
masyarakat, sikap kita dalam menghadapi perbuatan sosial kaitannya dengan relevasi dakwah, orientasi dakwah menuju masyarakat industri, dan problema-problema lainnya. Dari berbagai macam problema itu, boleh jadi kita berbeda pendapat filsafat yang kita anut atau kita miliki. Yang ketiga, mad'u atau pelaku dakwah. Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti Islam. Sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. Madah atau materi dakwah. Madah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi madah dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Tarikah atau metode dakwah. Metode dakwah yaitu suatu cara yang bisa ditempuh atau cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan. Rencana sistem, tata pikiran manusia dalam menyampaikan suatu pesan dakwah. Metode sangat penting perannya karena suatu pesan walau baik tetapi disampaikan lewat metode yang tidak benar, maka pesan itu bisa saja ditolak oleh si penerima pesan. Yang terakhir, atsar atau efek dakwah. Dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika dakwah telah dilakukan oleh seorang dai dengan materi dakwah, wasilah dan tarikah tertentu, maka akan timbul respon dan efek atau atsar pada mad'u. Tanpa menganalisa efek dakwah, maka kemungkinan kesalahan strategis dakwah yang sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah akan selalu terulang kembali. Tanggung jawab dai akan menjadi lebih berat apabila tidak adanya feedback atau umpan balik dari mad'u. Jadi semuanya tergantung dari pesan dan metode penyampaian dari dai tersebut. Nah, sekarang kita sudah berada di bab terakhir atau bab 4 yang berjudul Objek Studi Ilmu Dakwah. Nah, objek studi ilmu dakwah ini terbagi menjadi dua, yaitu pengertian objek studi ilmu dakwah dan pembagian objek studi ilmu dakwah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian objek studi ilmu dakwah. Setiap pengetahuan pasti mempunyai objek studi karena ia merupakan salah satu syarat pokok ilmu pengetahuan. Di samping syarat-syarat yang lain yaitu metode, universal, dan sistematis, sebagaimana dikatakan oleh Ir. Podjawijanata dalam bukunya Tahu dan Pengetahuan sebagai berikut. Jika pengetahuan hendak dikatakan ilmu, maka haruslah berobjektivitas, bermetode, universal, dan sistematis. Syarat pertama dari ilmu pengetahuan adalah objektif. Syarat yang pertama ini pengertian yaitu 1. Bahwa ilmu itu harus mempunyai objek studi yang menjadi lapangan penyelidikan. 2. Objek juga berarti bahwa ilmu itu harus sesuai dengan keadaan objeknya dan persesuaian antara pengetahuan dan objeknya itulah yang disebut kebenaran. Nah, memasuki yang terakhir, pembagian objek studi ilmu dakwah. Pembagian ini terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Nah, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan dulu apa sih objek material itu. Nah, objek material terdiri dari 5 objek, yaitu pendakwah, mitra dakwah, metode dakwah, pesan dakwah, dan media dakwah. Nah, yang kedua adalah objek formal. Objek formal terbagi menjadi 3, yaitu disiplin tablik, pengembangan masyarakat, dan manajemen dakwah.
Nah, itu saja materi yang akan saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.